Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahum yastarifuna fiha Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Bapak Ibu, para ahli, para ulama, Ustaz, Ustazah, hadirin hadirat jamaah Masjid Taklim, Masjid Sakinah Masyarakat yang dirahmati Allah, khusus pada Amin Masjid beserta jajarannya yang sudah jerih payah untuk mengelola ini, dan juga dirahmati Allah. Marilah terlebih dulu kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi ini kembali kita bisa bertatap muka dalam rangka sehari sholat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan kajian pagi. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah menjadi hamba yang banyak mendapatkan ampunan, mendapatkan ridhonya, bisa husnul khatimah di akhir hayat kita, dan mudah-mudahan dimasukkan surganya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fadilahnya kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in. Mudah-mudahan kita bisa tegakkan sunnahnya, bisa meladeni akhlaknya, dan bisa mendapatkan ajarannya. Kemudian di akhir nanti di akhirat, di hari kiamat, kita mendapatkan syafaatnya. Kajian kita masih seputar qadar Allah bisa dirubah. Nah, insyaallah kalau tidak dulu yang terakhir kita buatkan satu hadis. Kalau di Arba'un Nawawi hadis yang Al-Hadis Robi, hadis yang keempat. Kalau di Sahih Muslim hadis yang 2645. Kalau di Sahih Bukhari hadis yang 3508. Coba nanti dicek.
Untuk biar bisa menyambung, tak bacakan selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul wal masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu alaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik summa yursalu ilahil malaku fayakfufu fi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sakin aw sa'idin. Fa wallahu alladzi la ilaha ghairuh inna akhadahu fayamalu bi amalil ahli jannah hatta bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi kitabu fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha wa inna akhadahu la ya'malu bi amali ahli nar wa bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Sahih Bukhari wa Muslim. Jadi hadis ini berkenaan dengan takdir qadar Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Dulu belum sempat tuntas. Maka pada pagi ini saya kepingin yang ujungnya ini. Jadi ada di antara sampai Rasulullah sampaikan, demi Allah yang nyawaku ada dalam genggamannya, tiada ilah kecuali Allah. Sesungguhnya setiap kamu dulu ada yang beramal soleh, sehingga jarak antara dirinya dengan surga itu ilah dhira', tidak terperikat, itu dekat sekali. Terus fayasbiqu alaihi kitab, dahulu sudah tercatat dirinya ahli neraka. Kemudian fayamalu bi ahli nar fayadkhuluha. Kemudian dirinya ikuti takdirnya orang yang masuk neraka, maka dirinya masuk neraka. Tapi sebaliknya, sejak dahulu dirinya ini ikuti takdirnya orang yang masuk neraka awal-awalnya, tetapi di ujung akhir hayatnya kemudian ikuti takdirnya orang yang masuk surga, maka dirinya masuk surga. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, dari sinilah kemudian muncul pertanyaan tadi. Takdir Allah itu bisa dirubahkah?
Maka para ulama itu membagi takdir itu ada dua. Ada takdir mu'alaq, ada takdir mubrom. Takdir mu'alaq itu takdir yang sudah tidak bisa diubah. Artinya Allah tidak berikan ruang kita untuk merubah itu. Kita ambil satu contoh. Saya ini terlahir dari bapak saya yang namanya Surati. Ya sudah tidak bisa dirubah takdirnya itu. Apa saya kemudian kepingin berinkarnasi? Nah, itulah namanya takdir mu'alaq. Saya tertakdirkan laki, ini takdir mu'alaq. Saya terlahir di Indonesia dan di Amerika atau di London, takdir mu'alaq. Tapi ada takdir mubrom, ada istilah lain, ada takdir kauniyah, ada takdir syariah. Yang mubrom ini bisa Allah berikan kepada kita ruang untuk berubah. Yang berubah tetap Gusti Allah. Kaya miskin, Allah berikan ruang kepada kita pilihan. Kamu kepingin jadi orang kaya atau kepingin jadi orang miskin? Sehat sakit pilihan. Yang sudah terlanjur sakit ada diberi ruang untuk merubah. Tapi yang tetap Gusti Allah merubah apa buku baru belum selesai ya. Saya baca you are the placebo making your mind matter. Tak bawakan banyak, tapi maka kita tidak bawa. Artinya saya tidak uang. Termasuk kita pilih beragama Islam atau beragama lain, pilihan. Itu loh. Jadi ada takdir mu'alaq, ada takdir mubrom yang belum pernah saya sampaikan. Nah, pada pagi ini kita bersyukur ada kajian semacam ini. Saya dengar kemudian di rumah-rumah didatangi ada tadarus Al-Quran. Walaupun toh Allah sudah berikan kepada kita gen kita itu gen yang bertauhid, tapi gen kita ini bisa padam, bisa redup, bisa nyala, bisa on, bisa off, bisa kita padamkan, bisa kita nyalakan. Kalau bahasa asingnya ya go on, flame. Ini tergantung kepada kita. Bapak dan saudara dalam hati Allah, oleh karena itulah hati-hati. Yang dulu sudah saya sampaikan. Usia bapak ibu yang sekarang ada ini harus hati-hati. Ya termasuk urus putra putri ini harus hati-hati. Mengapa harus hati-hati bapak ibu yang dirahmati Allah? Tentu yang hadir di sini sudah pernah mengenal Aidin. What is Aidin? Siapa itu Aidin? Termasuk tokoh komunis yang terkenal bukan di Indonesia. Namanya kan sebenarnya Ahmad Aidin. Setelah dirinya kenal dan mengklaim dirinya sebagai tokoh komunis menjadi diubah DNID, Dima Nusantara Aidin. Bapak dan saudara dirahmati Allah, mungkin sudah ada yang tahu, mungkin ada yang belum pernah dengar. DNID itu bapaknya
Minangkabau. Tentu kampung itu dikenal dengan kampung yang santri. Bapaknya kiai tentu taat beragama, dan suara dia itu bagus, lantang, dan tampak itu cerdas. Dulu belum ada semacam ini, mikrofon tua yang besar di atas. Maka yang biasa diminta untuk azan di masjid, aidin. Kalau ada hajatan yang baca Al-Quran, aidin. Tetapi setelah hijrah ke Madinah, hijrah ke Mekah, bersentuhan dengan buku-buku komunis Marxis, dan kemudian teman-teman yang melingkupi adalah tokoh-tokoh komunis, jadi komunis. Apa kaitannya dengan takdir ini? Apa kaitannya dengan qadar dan qadar tadi? Kira-kira perilaku keinginan kita ini yang paling banyak memberikan sumbangsih bagi kehidupan kita ini gennya apa lingkungan? Mengapa tadi saya bawa hati yang itu tidak biasa nih? Saya kira sudah diekspos di YouTube. Ini sama sekali tidak ada niatan untuk mendiskreditkan, tidak. Karena persoalan keyakinan, persoalan agama itu adalah persoalan pribadi. Tapi bagi kita kepingin untuk belajar, Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, pernah kenal? Kamu sudah jadi Yesus. Kenal tidak? Kenal? Dahlan sekali. Ini penting kita dengar. Dan bersembahyang ada dua. Sudah sampai sini. Sekarang dengarkan ini. Dan boleh sembahyang, dan boleh ibadah, tapi di mana? Kelenteng.
besi. Coba. Baca tidak. Baik. Mengapa itu terjadi? Beliau ini MI, MTS, Aqidah, sarjana mudanya IAIN. MI, MTS, Aliyah, IAIN, sarjana muda. Waktu itu memang dinyalakan, tapi bisa jadi karena kesibukan macam-macam dan bersentuhan dengan teman yang hari-hari di sini kerja uang, maka sudah dimatikan, dipadamkan. Inilah pentingnya kajian seperti ini. Inilah pentingnya setiap rumah itu mesti harus ada kajian, ada tadarus Al-Quran seperti tadi. Jika itu tidak dikembangkan, sudahlah. Sebenarnya bukan hal yang mengejutkan. Tentu kita pernah dengar Nabi Lut, apakah putranya kemudian seiman, istrinya seiman? Tidak. Apakah Nabi Nuh, istri anaknya seiman? Tidak. Tapi Nabi Daud datangkan melahirkan seorang nabi juga, Nabi Sulaiman. Nabi Yakub melahirkan juga seorang nabi, Nabi Yusuf. Nabi Zakaria melahirkan juga seorang nabi, Nabi Yahya. Nabi Ibrahim melahirkan dua orang nabi, Nabi Ishak dan Nabi Ismail, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Rasulullah melahirkan putri suci, yaitu Sayyidah Fatimah. Nah, mengapa itu terjadi? Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, itu bisa ditelisik dari teori gen. Tahu gen? Jadi dalam tubuh kita yang seperti ini, maka harus belajar biologi atau belajar imunologi. Bagian terkecil dalam jaringan kita itu adalah sel, molekul, kemudian atom, kemudian partikel, kemudian kuarta, energi vibrasi yang tidak bisa dilihat itu yang kuarta tadi. Kalau yang molekul, atom dan partikel itu masih bisa disaksikan dengan alat mikroskop. Di bagian sel tadi intiselnya itu ada namanya gen. Dalam bentuknya seperti ini, benang. Inilah yang membawa karakter kita, bahwa karakter kita, sifat kita
yang diturunkan pada anak cucu cicit kita. Pada 1940 Benson menemukan ternyata dalam gen yang kemudian dalam bentuk seperti benang yang dikenal dengan kromosom tadi masih ada namanya DNA, deoksiribonukleik acid. Berikutnya masih ada ternyata ada senyawa organik lagi, namanya adenin, guanin, timin, sitosin. Yang ini nanti diturunkan kepada anak kita. Dahulu dikatakan gen tidak bisa diubah. Sekarang fisika kuantum, gen bisa berubah satu saat. Begitu Bapak Ibu stres, gen bisa berubah, rambutnya menjadi putih. Maka siapa saja yang belajar tentang gen ini ada egonika, ada egotinika. Yang kaitannya dengan lingkungan, egonetika. Kalau yang kaitan dengan gen di dalamnya sendiri, egonika. Maka belajarnya itu. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, mengapa tadi kok berubah? Inilah informasi terbaik bagi siapa saja yang sakit, yang dahulu diyakini kalau bapaknya kena diabetes nanti anaknya kena diabetes, kalau ibunya jantungan nanti anaknya jantungan. Sekarang sudah tidak. Baca buku Your Placebo Making Your Mind Maker. Ini belum selesai saja. Jadi diri kita ini placebo. Placebo itu obat-obatan yang dibuat bisa dari gula, tapi didesain sedemikian rupa seperti kapsul. Kemudian diberikan pasien yang sedang menderita sakit, disampaikan bahwa obat ini bisa menyembuhkan penyakitmu. Kalau suatu misal kena gagal jantung, disampaikan bahwa obat yang tak berikan kepadamu ini adalah obat penyakit jantung. Maka kalau minum insya Allah sembuh. Anehnya penelitian ini dilakukan berkali-kali, ini berpuluh-puluh tahun. Kemudian hasilnya menyampaikan bahwa placebo tadi benar-benar bisa menyembuhkan siapa saja yang kena penyakit jantung, siapa saja yang kena penyakit diabetes. Maka kemudian disimpulkan bahwa dalam otak kita ini sebenarnya sudah disediakan oleh Allah untuk bisa buat obat yang sama manakala kita ini sakit. Tapi menjadi kacau berbalau ketika banyak obat masuk kepada kita yang menyebabkan terjadinya kekacauan kimiawi. Kalau seorang kena diabetes, minum obat diabetes, ada side effect sendiri. Ada orang kena penyakit jantung, minum obat jantung, diabetes jantung, jantungnya ada side effect-nya sendiri. Di sisi yang lain, minum obat hipertensi, diminum padahal itu pun juga ada side effect. Jadi tubuhnya menjadi pabrik farmasi. Itu yang menyebabkan terjadinya kekacauan kimiawi. Ini baru seminggu tak beli. Maka kemudian di sini disampaikan tubuh kita, otak kita itu mudah adaptasi, plastisitas persis seperti kita ketika kita tersandung. Ini tidak usah diperintah, tolongan kaki kiri tidak perlu. Begitu ini terpleset, maka kemudian ini nolong. Yang sini terpleset, ini nolong.
tentang plastik di satu kotak itu. Tapi ada sisi negatifnya. Sisi positifnya, kalau kita tahu teori ini tanpa harus menegak minum obat, kemudian kembali mengikuti takdir Allah sebagaimana takdirnya orang sehat, jalan pagi, makan cukup sehat, tidak berlebihan, tidak berkekurangan, istirahat cukup sehat, tubuh fisik tidak stres, maka bisa adaptasi kembali sehat. Artinya takdir sakit bisa diubah menjadi takdirnya orang sehat. Artinya takdir itu takdir mubrok. Mengapa ada kaitan? Nah, mengapa Ustaz Dahlan Iskan? Mengapa Aidit? Mengapa putranya Nabi Lot, Nabi Nuh sesat tauhid? Karena yang melingkupi adalah orang-orang yang tidak seiman. Maka otak fleksibel, plastisitas ikuti itu. Maka kemudian mengapa pengajian semacam ini menjadi penting? Jangan sampai putra-putrinya terlepas dari yang kayak begini. Gak istiqomah walaupun di bulan pondok pesantren. Jika di ujung akhirnya kemudian dilingkupi seperti tadi, maka bisa jebol. Maka Islam mengajarkan kepada kita yang pertama kali apa? Awwaluddin ma'rifat. Wujud tidak bakal khulafatul sama disiki yang lebih nafsihi wadadnya kudrat irodat ilmu khayat sama basar alam koduran muridan khayat sami'an basiran tentang kalimat. Bukan hanya diapal, tetapi benar-benar dikaji sampai dalam. Kalau tauhidnya sudah matang, kan bismillah. Saya itu baca punyanya Narsis tak baca. Bukunya Narsis tak baca. Syiah tak baca. Bukan hanya buku kayak begini. Tapi alhamdulillah bismillah, selagi tadi mapan tauhidnya, insya Allah tidak akan jebol. Tapi kalau tauhidnya tidak mapan, jangan coba-coba open membuka diri untuk berbagai pendapat tadi. Gitu kan? Punyanya si anak baca kok ada 110 jilid. Di Hadil Anwar itu ada 110 jilid. Masih tak baca. Punya ani Hindu tak baca, ada tangan saya. Tapi tak tulisi sekedar untuk pengetahuan. Hati-hati sekedar untuk pengetahuan. Jadi bapak dan saudara yang dirahmati Allah, maka bisa ditelisik. Anak manusia kalau dilingkupi serigala, jadi serigala. Hasil penelitian, baca bapak ibu baca di The Man at Now. Manusia itu makhluk misterius. Maka kemudian tak baca pada tahun 1799 di Aveyron, Prancis, penduduk Aveyron digegerkan oleh menemukan segerombolan serigala. Di antara segerombolan serigala itu ada anak manusia, rambutnya panjang, tubuhnya kotor, dan merang-merang, merau-rau seperti serigala, tapi
sekali hangat-hangat, kemudian keluar lagi, mulailah bisa ditangkap. Terus saat itu pula dijadikan kelinci percobaan oleh seorang dokter namanya Dokter Iskak, dinamakan Victor. Sayang anak itu idiot dan tidak mempunyai umur panjang, sehingga disimpulkan kalau anak manusia seandainya tidak ada pendidikan, kita ini seandainya tidak ada pendidikan dari orang tua informal, dari pendidikan yang ada formal, pendidikan masyarakat itu non formal, kita tidak akan bisa berbahasa, kita tidak akan berakhlak. Bagaimana makan tidak bisa, bagaimana minum tidak bisa, bagaimana berpakaian tidak bisa. Inilah seharusnya mestinya kita bersyukur dijadikan hamba Allah di tengah-tengah masyarakat seperti yang berada. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, game itu bisa off, bisa on, bisa padam, bisa nyala. Maka tadi ada orang yang dahulu ahli ibadah, yang berislam, artinya dirinya mengikuti takbir orang yang beriman, tapi dulu di akhir hayatnya ikuti takbir orang murtad, jadi murtad. Artinya dia tidak seiman yang seperti seiman kita, tapi awalnya dirinya tidak, sudah ada potensi itu ada. Surat Al-A'raf ayat 172. Kalau di buku ini sudah lama sekali, the will to believe, kehendak untuk beriman itu sudah ada, ditulis oleh seorang filosof sekaligus psikolog Jerman, William James. Baca, sesuatu baca. Tadi mau tak tunjukkan asal salah satu di antara. Biasanya kalau saya dosen juga tayangkan gitu. Kalau di sini mesti tak sampaikan pada Bapak Ibu dalam rangka kan, karena berkaitannya dengan qada takdir Allah bisa diubah tidak. Nah sekarang lagi kemudian kemarin sore baru saya baca, ya ada IAIN pemurtadan menyesatkannya. Terjadi tahun 2006. Waktu IAIN sekarang sudah tidak seperti itu. Itu saja bagian kecil. Karena saya kemudian ini lahirnya Min sekarang ini. Nah oleh karena itu kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan berhenti. Ngajinya jangan berhenti. Maka tadi tak bawakan di sini. Nanti dibuka dalam surat Al-Fatih ayat 37. Wa hum yastarifuna fiha rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka penduduk neraka nanti akan berteriak-teriak. Namanya berteriak-teriak, maka dalam tafsir ini bahum yastaghithuna fin nari bisyidati wa sautin alim qailina rabbana akhrijna min jahannam na'mal 'amalan shalihan alladzi amarta ghairal ladzi kunna na'malu fid dunya minal mukhallafati wal ma'asi. Kemudian Allah sampaikan, awalam naj'alkum ta'muruna waqtan tatamakkamuna fihi minat tadzakkar liman arada ayatadzakkar wa ja'akum rasul mundzirul mukhawwifu min adzabillah fadhuqu adzabannar falaysa lil kafirina mu'in yadfa'u anhum al-'adzab. Diilustrasikan di surat Al-Fatih ayat 37. Penduduk neraka nanti akan berteriak dengan suara keras, ya Allah,
Aku kepengen kau ngaji. Kajian setiap pagi sampai sholat subuh. Tapi saat itu karena gengsi macam-macam, karena pertimbangan macam-macam, aku tidak datang. Ada. Itu kok bukan mana? Artinya bukan produk saya. Terus kemudian apa? Kembalikan ya Allah aku dulu. Belum melakukan amal ini, belum melakukan amal itu, ternyata apa yang disampaikan dahulu itu benar baik. Tapi aku tidak sempat jalankan itu. Kemudian Allah sampaikan, awalamu amilkum mayatadzakar fihi man tadzakara wa ja'akum nadhir. Bukankah kami ini sudah berikan kepada kalian umur panjang? Yang umurmu itu cukup untuk kalian gunakan untuk berpikir. Bagi orang-orang yang menggunakan akal pikiran nih, diteruskan, wa ja'akum nadhir. Apakah juga sudah datangkan seorang rasul yang tak putus untuk berikan kepada kalian itu peringatan, berikan petunjuk kepada kalian dan menakut, memberikan informasi tentang terjadinya sakaratul maut, tentang terjadinya orang-orang yang masuk neraka. Tapi kenapa kamu tidak datang? Persis seperti sekarang. Bukankah soleh sudah didatangkan negeri Mesir Sakinah? Tapi mengapa kamu tidak mau datang? Di sana dikenalkan tentang terjadinya hari akhir, terjadinya hari kiamat, ada surga, ada neraka. Tapi mengapa kalian tidak datang? Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, maka kemudian faduku famalidzolimina min nasir. Maka kemudian kamu rasakan, dan kamu tidak mungkin bisa minta pertolongan kepada orang-orang yang zalim yang kamu lakukan juga kamu zalim. Jadi Bapak dan saudara dan kita, betapa pentingnya kajian semacam ini. Dan saya malah seharusnya lebih dari ini. Dan kami setiap rumah-rumah satu RT gantian kajian. Dalam rangka untuk menjaga istiqomah agar sampai kemudian iman kita kemudian padam yang menyebabkan kita gelap. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, nah dari sinilah kemudian tak bawakan satu hadis. Nanti kalau tidak selesai, ya diselesaikan yang akan datang. Di Minhajul Muqaddisi Basabil Tolibiyatil Muhaqqiqi Fisarah Sahih Abi Husain Muslim ibn Hajar Usyai rahimahullah. Ya. Sahih Muslim. Dibuka hadis yang ke 1905. Tak bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada kok. Haddatsana Yahya bin Habib al-Harisi, haddatsana Khalid bin al-Haris, haddatsana Ibnu Jurayj, haddatsani Yunus bin Yusuf an Sulaiman bin Yasar qala tafarraqan nasu an Abi Hurairah faqala lahu nabilu ahli Syam ayyuha syaikhu hadithna hadithan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yahya ibnu Hubaib al-Haris menceritakan kepada kami. Khalid ibnu Haris menceritakan kepada kami. Ibnu Jurayj menceritakan kepada kami. Yunus ibnu Yusuf menceritakan kepada kami. An
dari Sulaiman bin Yasan. Qala tafarraqan nasu. Dia berkata, tafarraqan nasu, setelah orang-orang itu meninggalkan Abi Hurairah, faqala lahu natil an-nisa. Natil penduduk Sam itu bertanya kepada Abi Hurairah, ayuhas syekh, hadisna hadisan kami tahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai tuan syekh, ceritakan kepada kami satu hadis yang kau pernah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala na'am, kata Abi Hurairah, akan tak ceritakan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, inna awwalan nasi yubdo yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushhida fa'tiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta ustushhidu qala kadzabta walakinnaka qatalta li ayyuqala jari'un faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nari. Jadi hadis ini diceritakan oleh Abi Hurairah setelah ditanya seorang tabi'in, seorang sahabatnya Abu Hurairah. Dia minta kepada Abu Hurairah untuk diceritakan satu hadis yang pernah diterima oleh Rasulullah. Kemudian Abi Hurairah menceritakan, nah dia tak ceritakan. Sami itu Rasulullah yang dulu sallallahu alaihi wasallam yang dulu. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, sesungguhnya orang yang pertama kali nanti diadili di hari kiamat adalah seorang laki-laki yang meninggal dunia, meninggal sakit dalam keadaan sakit, meninggal dunia dalam keadaan meninggalnya itu sakit. Fa'utiya bihi, didatangkan dia. Fa'arrafahu, kemudian maka Allah kemudian mengenalkan nikmatnya tentang orang yang mati syahid. Fa'arrafaha, kemudian dia mengatakan yang mati syahid tadi bahwa mengklaim nikmat yang disampaikan oleh Allah itu adalah nikmat milikku. Karena aku ketika di dunia dulu itu waktuku tak habiskan untuk perang sabil, sehingga aku meninggal dalam kondisi mati syahid. Kemudian Allah berkata berfirman, fama amilta fiha, apa yang kalian berbuat tentang ini? Dirinya katakan, qataltu fika hatta ustushhidu. Ya Allah, saya dulu itu meninggal dunia dalam keadaan membantu menolong fisabilillah. Hatta ustushhidu, sehingga aku meninggal dunia dalam keadaan sakit. Allah berfirman, kadzabta, bohong kamu. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jari'un, kamu meninggal dunia bukan untuk aku, tapi dikatakan supaya kamu dikenal seorang jari, seorang pemberani. Faqad qila, memang kamu dikenal waktu itu dikatakan kamu seorang pemberani. Lantas apa thumma umira bihi fasuhiba alaihi ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Lantas kemudian diperintahkan dirinya dan kemudian diseret dirinya hingga sampai dijebloskan ke neraka. Bapak dan saudara, ini yang pertama. Orang yang pertama kali nanti di akhirat diadili adalah orang yang meninggal dunia, yang ini ada kaitannya dahulu. Ya. Inna ahadakum layak malu bi amali ahli jannah bima yabdu dinas, bahwa dinas dan nampaknya amalnya itu amal soleh,
ahli surga. Ternyata di akhirat kadang dunia mungkin nanti aku dapat pahala orang yang beramal seperti yang dilakukan itu, ternyata di neraka. Lantaran apa? Nanti berikutnya itu tidak ikhlas. Diteruskan lagi, warajulan ta'alamal ilma wa alamahu. Seorang yang belajar satu ilmu, setelah dapatkan ilmu, mengajarkannya. Wa qara'a al-Qur'an, dan membaca Al-Qur'an, dan mengajarkan membaca Al-Qur'an ala wajhihi kata ulama. Fa'utiyah, didatangkan juga orang semacam ini, fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha, dan Allah pun mengenalkan nikmat bagi orang yang mengajarkan belajar ilmu dan mengajarkannya, belajar baca Al-Quran dan mengajarkannya, nikmat yang akan didapat. Kemudian Allah bertanya, qala kama amilta fiha, bagaimana tentang amalmu yang berkaitan dengan ini? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Saya dulu belajar satu ilmu, kemudian tak ajarkan ilmu itu, tak sampaikan ilmu itu, dan aku belajar baca Al-Quran. Itu semata-mata karenamu, dan kemudian tak ajarkan semata-mata karenamu. Qala, Allah pun mengatakan, berfirman, kadzabta, bohong kamu, walakin kata alam ilma liqala alimun. Tetapi kamu ketika belajar ilmu kepingin disebut alim, kepingin disebut kiai, walaupun Al-Quran liqala huwa qari'un faqad qila. Kalau kamu itu belajar Al-Quran, baca Al-Quran, dan kamu mengajarkan Al-Quran dengan suaramu yang indah, kepingin dikenal kamu itu qari, faqad qila. Memang saat di dunia kamu dikenal sebagai seorang qari, seorang alim, seorang kiai, seorang ulama, dan kamu seorang qari. Summa umiru bihi fasuqiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari yang seperti ini. Lalu diperintahkan kepadanya untuk datang, dan kemudian ala wajhi, dan diseret hingga sampai dijebloskan ke neraka. Terus lagi, warajulun masa Allahu alaihi, seorang yang dilapangkan ya Allah rezekinya dan memberikannya, wa atahu min asnafil mali kulli, kemudian diberi macam-macam rezeki, bentuknya macam-macam, semuanya dikasihkan kepadanya. Fa'utiya bihi, didatangi di dirinya, fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha, dan kemudian Allah mengenalkan nikmat kepada orang itu, dan orang itu mengklaim. Dan Allah bertanya, qala ma amilta fiha, apa yang kau berbuat tentang ini? Dia katakan, qala ma taraktu min sabili tuhibbu ayyufaqu fiha illa anfaqtu fiha lak. Aku tidak pernah meninggalkan satu jalan yang kau cintai untuk tak nafkahkan rezeki yang kau berikan kepadamu itu, kecuali tak nafkahkan demi engkau ya Allah. Tapi lagi-lagi Allah berfirman, kadzabta, bohong kamu, walakinaka fa'alta luqol, ketika kamu menafkahkan tadi, kepingin dikenal huwa jawadun, bahwa kau adalah sakhiyun, kau ini adalah si ini dermawan, biar dikenal sebagai seorang dermawan. Faqad qila, memang kamu aku dikenal sebagai seorang dermawan. Summa umiru bihi fasuqiba ala wajhi summa ulqiya finnar. Akhirnya kembali dirinya ini diseret hingga sampai dijebloskan ke neraka. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini mengilustrasikan tentang siapakah orang yang pertama kali nanti diadili di akhirat, yaitu 3 tadi. Pertama ialah orang yang di dunia memang meninggal dunia dalam peperangan, tetapi dirinya tidak syahid karena tidak ikhlas. Kemudian yang kedua, orang yang mengajarkan ilmu dan mengajarkan baca Al-Quran tetapi juga tidak ikhlas. Lalu kemudian yang memberikan sebagian dari hartanya kepada orang yang butuhkan tapi juga tidak ikhlas. Nanti insya Allah syarah tentang hadis ini
kita sampaikan berikutnya hingga sampai ketemu kepada hadis siapakah orang yang paling bangkrut itu. Insya Allah Bapak Ibu dirahmati Allah, saya kira tidak kami perpanjang lebar. Mudah-mudahan apa yang tak sampaikan cukup untuk mencerahkan kepada kita sehingga kita bisa jalani yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang, dan itu semua kita lakukan hanya semata-mata karena Allah, untuk Allah dan kepunyaan Allah. Jangan sampai jadi orang yang rugi, apalagi sampai kemudian bangkrut. Insya Allah kalau memang masih dikasih umur panjang bisa ketemu, maka yang berikutnya nanti kita akan menyampaikan tentang tema siapakah orang yang paling bangkrut itu. Insya Allah kita share di lain waktu. Saya kira demikian. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosanya istri suami kita, dosanya anak-anak kita, dosanya bapak ibu kita, dosanya kakek nenek kita, dosanya saudara kakak baik adik-adik kita, dosanya pak budi 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 kita, dosanya para kiai, para ustadz, dosen-dosen kita yang berjasa besar bagi hidup dan kehidupan kita. Dan mudah-mudahan keluarga Masjid Sakinah semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberi kekuatan iman yang membaca, tak akan kenal kemudian tersesat. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa pimpinan negeri ini dari pusat sampai bawah, dimanapun dia ada, di instansi manapun dia kerja. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, taufik, inayahnya sehingga mengantarkan masyarakat kita menjadi masyarakat yang berdan untuk ibadah yang berluhur. Bagi khusus masyarakat RT Pinten ini, RT 9, RW 11, RW 11, RT 9, semuanya lah, semuanya RT RW yang ada di sekeliling sini. Dan mudah-mudahan kota di kabupaten kota semuanya mendapatkan ridho ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi khusus ya, mudah-mudahan alim ini semua diberi kekuatan dari batin untuk bisa mengemudikan majelis taklim ini sehingga semuanya dapat ridhonya dan dimasukkan surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan surat Al-Asr dan doa kafaratul majelis. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya waktu Jumatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.